Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, perlindungan, dan nikmat kelancaran rezeki yang barokah. Amin. Di video kali ini, seperti sobat semuanya lihat, ini ada 3 sabit atau 3 arit. Di video kali ini kita akan memberikan informasi bagaimana cara memilih sabit atau arit yang bagus, yang super, yang tajam, yang gampang tajam diasah setajam silet. Sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Langsung saja kita ke videonya. Mari. Mana? Oke, langsung saja ya. Kita mulai. Tadi bagaimana cara memilih sabit ya. Memilih sabit itu banyak poinnya yang harus diperhatikan ya. Pertama, bahan dari sabit itu sendiri. Oke. Ya, bahannya yang tentunya dari baja asli atau baja isen. Nah, kalau baja asli biasanya itu seperti ini Mas. Dia akan berkarat di luarnya seperti ini. Nah, tapi kalau baja isen contohnya seperti ini. Dia memang di luarnya hitam, tapi di bagian tengah sini ini ada baja yang bagus. Nah, diisenkan di sini, dimasukkan ke sini bajanya. Di dalam ini ada lapisan bajanya. Ini berarti 3 lapis. Sabit ini terdiri dari 3 lapis. Baja biasa, baja isennya, terus baja biasanya. Kemudian poin yang kedua, seberapa panjang sabit yang akan kita pilih. Terkadang kita pilih yang kecil seperti ini ya. Atau kita pilih yang seperti ini, tergantung dari pemakaiannya. Untuk pemakaian sabit rumput atau cuma untuk kebun-kebun, sekedar kebun biasa. Kalau sekedar untuk kebun-kebun biasa ya seperti ini sudah cukup. Tapi menurut saya, nah ininya yang saya tidak cocok itu di sini. Kenapa ini? Ininya kecil, tongkol di bagian pangkal. Enggak tebal gitu maksudnya? Ya, beda kan sama ini. Nah, saya kalau memilih arit itu senang yang pangkalnya sini besar. Oh gitu ya. Karena dengan besar di bagian pangkal ini untuk dibabatkan itu kaku dia, nggak melur-melur gitu. Nah, ini belum biasa ini, memang belum biasa. Nah, yang kedua garanya Mas. Nah, garanya dibuat dari kayu yang keras. Gagangnya ya. Gagangnya. Ciri kayu yang keras itu gimana Mas ngetahuinya? Ciri kayu yang keras itu biasanya ada hitam-hitamnya gitu Mas ya. Nah, ada belang-belang hitam gitu. Ini lumayan keras juga ini. Ya, karena sudah terbukti di geduk-gedukan itu nggak pecah. Biasanya ada juga yang pecah kan sini. Iya, betul ya, pecah. Terus dipakai seperti ini malah melengkuk di sininya. Jadi dilihat dari gagangnya, ya, gagangnya, besi ketebalan ininya ya. Ketebalan di bagian tangkai sininya ya. Sama gagang dari kayu yang. Gagang dari kayunya. Untuk ini sendiri Mas, harga, kisaran harga yang sampai rekomendasi untuk dibeli itu harga berapa kisaran Mas? Harga itu sekarang arit itu lumayan mahal ya. Rata-rata di atas 70. Oh, yang bagus. Yang bagus ya. Tapi harga juga tidak menjamin bahwa dia itu tajam. Yang menjamin tajam itu ciri-ciri besinya Mas. Nah, bagaimana ciri-ciri besinya? Yang pertama, sebelum memilih sabit, kita tuh pukul seperti ini. Nah, itu ada suara ting-ting. Nah, suara ting-ting gitu ya. Kalau yang bukan baja suaranya kayak apa itu? Suaranya bukan baja, ya tek-tek gitu. Nah, ini kan, ini tidak tajam sekali nih. Ini berarti bukan baja nih. Ini walaupun diasah tajam, dia itu cepat tumpul. Karena ini baja biasa ini. Ini yang dipakai baja biasa. Saya yakin baja biasa. Karena ininya melihat-melihat. Nah ini mudah sekali dia. Apa mudah itu? Mudah buja. Nom. Setelah orang Jawa itu nom. Arit yang bagus kan dia itu sepuh. Nah, jadi dari suara ting-ting-ting gitu ya. Ini kan bisa dilihat. Nah, nggak ada suara. Nah, kalau ini kan ada ting-tingnya gitu. Ada suara nyaringnya ya. Bagaimana ketika di toko memilihnya? Pegang sininya saja Mas. Itu kalau arit yang baru itu ada suaranya di sini. Ting gitu. Kalau yang diadukan antara sesama itu gimana itu? Bisa diadukan seperti ini. Seperti ini ya. Ini yang menang jelas ini. Karena ini mudah.
Nah, yang tua ini biasanya dia akan rempel dia. Nah, bisa dicoba. Misalnya seperti ini. Nah, ini dia akan rempel. Ini kan rempel sedikit ini. Tapi ini tidak apa-apa karena ini besi muda. Tapi hasilnya ini dablek nggak genah ini. Nah, Oke. ini. Ini kan ini meleyot ini. Nah, ini meleyot. Nah. Di pasar itu saya jumpai Mas ya. Gimana? Kan arit itu ada arit lokal dengan arit impor dari Jawa. Iya. Impor apa beli dari Jawa? Ya gitulah. Itu gimana saran sampean? Ya tergantung dari pengolahan. Menurut saya tergantung dari pengolahan besinya itu. Oh. Ahlinya, Ahlinya. ahli pandainya itu. Bagaimana sistem dia sepuhannya, besi apa yang dibuatnya, ya kita pilih. Nah, kita bisa memilih. Nah, caranya referensi memilihnya seperti ini. Kalau memilih sabit dari toko, ya di sininya ya, pilihlah ini yang sudah tipis. Oh. Di bagian. Tapi nanti takut rompal Mas. Karena saya sudah pernah beli. Nah, itu rompal itu namanya ketuaan. Oh gitu. Kesepuan itu gampang itu sebenarnya. Itu untuk punya arit yang sering rompal itu gampang. Itu di asahnya itu pakai gerinda itu aja. Oh, gerinda. Biasanya rompal di sini, ininya di gerinda aja. Diluruskan lagi. Itu akan mengurangi sifat sepuhnya. Nah, karena sifat sepuhnya itu agak hilang sebab di gerinda. Akhirnya nggak begitu rompal. Tidak rompal lagi. Oh, baru tahu. Cara mengatasinya seperti itu. Baru tahu tipnya Mas. Kalau rompal itu sebenarnya tua, sepuh. Gara-gara apa Mas kok di gerinda langsung sepuhnya berkurang tuh kenapa? Kan karena sifat panas. Oh, panas. Besi yang kena sifat panas yang tidak diinginkan seperti panas matahari atau panas terkena api seperti panas gerinda tadi, ini akan mengurangi sepuhnya. Karena besi yang rompal itu terlalu sepuh, sepuhnya kelewatan. Memang dia tajam, tapi kan rompal. Nah, kalau kita kurangi sepuhnya lewat gerinda tadi, itu biasanya akan hilang. Sama ini juga dulu seperti itu. Nah, ini kan kelihatan ini. Ada legok-legok di sini ya. Ini di gerinda seperti ini. Ini sebenarnya kurang tajam ini. Ini mau saya gerinda lagi nih. Nah, nanti dibikin seperti ini. Nah, ini dikurangi seperti ini. Nah, ini dibikin tajam sini. Nah, ini akan dibikin tajam seperti ini nanti. Kalau mengurangi besi itu, sebaiknya jangan yang banyak yang di bawah ya yang dikurangi. Atasnya saja. Malahan. Karena besi ini, dia tuh bajanya itu paling-paling sampai di sini dia. Nah, disinilah bagian baja yang bagus. Kalau yang ke sini, biasanya itu sudah baja biasa dia, nggak tajam lagi. Nah, seperti ini juga. Nah, ini paling-paling di sini. Nah, ini kan agak putih-putih ini. Bagian inilah yang ada bajanya. Nah, biasanya seperti ini. Nah, bagian di sinilah. Kalau di sini biasanya sudah besi biasa ini. Kalau ini sudah murni jelek ini. Nah, bisa dilihat ini. Saya kira seperti itu. Tip-tipnya memilih. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan langsung ditulis di kolom komentar untuk sobat semuanya. Oke Mas ya, terima kasih sudah mau berbagi. Mohon maaf ya, nggak menggurui. Ya, nggak usah menggurui. Iya. Tapi mencuani. Baik sobat semuanya, itu tadi penjelasan dari pengguna arit yang sudah biasa ngarit karena beliau itu peternak sapi, sering ngarit. Jadi informasi ini dibagikan beliau cuma-cuma untuk kita semua. Adapun kalau masih penasaran, langsung saja datang ke tukang arit juga. Mereka juga nanti ngasih tahu ini yang bagus, ini yang nggak bagus, ini yang super tajam, ini dari baja. Jadi selain referensi dari video ini, juga bertanya langsung ke penjual sabit atau penjual arit. Seperti biasa, yang berkunjung channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe, lanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Akhir kata, kami Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gimana tuh?